Di video ini kita akan membuat sebuah fungsi yang berguna untuk mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, ada baiknya kita lihat dulu apa itu bilangan prima. Kita lihat dari Wikipedia. Di sini bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar daripada angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu maka bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima dan bilangan 4 bukan bilangan prima, karena selain bilangan 4 ini bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 4 itu sendiri, bilangan 4 dapat dibagi dengan 2. Kita bisa lebih jelas dengan ini. Anggaplah kita punya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka 1 menurut definisi tadi bukan merupakan bilangan prima, karena bilangan prima adalah lebih besar daripada 1, bilangan asli yang lebih besar daripada angka 1. Kemudian angka 2 adalah bilangan prima karena angka 2 akan habis dibagi dengan 1 dan bilangan 2 itu sendiri dan angka 2 sendiri. Kemudian angka 3 adalah bilangan prima karena dia akan habis dibagi dengan 1 dan akan dihabis dengan 3 itu sendiri. Sedangkan 4 bukan merupakan bilangan prima karena selain dia akan habis dibagi dengan 1 dan 4 itu sendiri, dia juga akan habis dibagi dengan 2. Kemudian 4 maka bukan bilangan prima. 5 adalah bilangan prima karena 5 akan habis dibagi dengan 1 dan 5 itu sendiri. Akan habis dibagi dengan 5 itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah-langkah untuk membuat fungsi yang berguna untuk memeriksa apakah sebuah angka merupakan bilangan prima atau bukan. Anggaplah kita punya angka 48. Maka fungsi yang akan kita buat nanti akan memeriksa apakah 48 ini merupakan bilangan prima atau bukan. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Cukup di sini. Di sini saya sudah punya langkah-langkah untuk membuat fungsi sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah cek apakah bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 2. Sesuai dengan definisi tadi, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar daripada 2. Kemudian setelah kita cek, kita akan mengelup atau mengulang bilangan dari 1, dimulai dari 1 hingga bilangan tersebut. Apabila kita punya angka 48, maka kita akan mengulang dari angka 1, 2, 3 hingga 48. Kemudian bilangan 48 yang kita punya tadi akan kita bagi dengan hasil loop dari sini. Maka 48 akan dibagi dengan 1, kemudian 48 akan dibagi dengan 2, 48 akan dibagi dengan 3, dan seterusnya. Kemudian setelah kita bagi, kita akan cek atau periksa hasilnya. Apakah hasil dari pembagian 48 dibagi 1, 48 dibagi 2, 48 dibagi 3, dan seterusnya adalah 0. Jika hasil baginya 0 artinya habis, maka faktor pembaginya akan kita tambah dengan 1. Kita ingat bahwa faktor pembagi bilangan prima hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung jumlah faktor pembagi. Dan selanjutnya adalah jika faktor pembaginya sama dengan 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka kita simpulkan maka bilangan yang kita punya tadi adalah bilangan prima. Jika tidak, maka bukan bilangan prima. Oke, kita masuk ke langkah membuat fungsi. Kita akan membuat dua buah fungsi dalam video ini. Fungsi pertama akan berfungsi untuk memeriksa apakah satu bilangan itu adalah satu angka adalah bilangan prima. Fungsi kedua akan mengeluarkan output yang menuliskan antara 1 hingga batas tertentu yang akan menandai bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Kita mulai dengan fungsi yang pertama. Kita buat fungsi namanya cek prima.
cek prima, kita taruh parameter namanya angka. Angka disinilah yang akan kita hitung. Kemudian kita cek apakah angka yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 2. Kita menggunakan if angka lebih besar atau sama dengan 2, maka lakukan perhitungan, loop, dan seterusnya. Jika tidak, maka kita akan menampilkan pesan bahwa angka harus lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Setelah kita cek, maka jika angka yang dimasukkan adalah lebih besar atau sama dengan 2, kita akan meloop bilangan dari 1 hingga bilangan yang dimasukkan tadi. Oke, kita akan menggunakan fungsi for. Ini dia. Fungsi for, kita akan kasih nama variabel pembagi. Ya, pembagi sama dengan 1. Dari 1, pembagi sama dengan 1, pembagi lebih kecil atau sama dengan angka, pembagi post increment. Kemudian selanjutnya kita akan membagi hasilnya dengan angka. Kita cek dulu if angka mod, ini modulus, kita tahu fungsi modulus, angka dibagi dengan pembagi sama dengan 0, maka sebelumnya di sini kita perlu tambahkan variabel jumlah faktor pembagi sama dengan 0. Artinya sebelum di loop, jumlah faktor pembaginya adalah tidak ada. Jika angka dibagi pembagi di modulus pembagi sama dengan 0, maka kita akan tambahkan jumlah faktor pembaginya menjadi 1. Jumlah faktor pembagi post increment. Oke. Selanjutnya kita akan cek apakah jumlah faktor pembaginya itu sama dengan 2, yaitu bilangan itu sendiri atau dan 1, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Jika tidak, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Kita gunakan if lagi. If jumlah faktor pembagi sama dengan 2, return angka sama dengan prima. Ya, betul. Else return angka bukan prima. Oke, fungsinya sudah selesai. Kemudian kita tinggal panggil fungsinya di sini. Echo cek prima. Kita ingat tadi kita punya angka 48. Kita save, kita akses dari sini. Set 48 bukan bilangan prima. Oke, berhasil. Kita cek angka yang lain, misalnya 2 merupakan bilangan prima. Kemudian 5 merupakan bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. Oke, fungsi pertama selesai. Kemudian kita akan membahas ke fungsi kedua, yaitu fungsi untuk menampilkan sebuah deret angka hingga batas tertentu dan akan mewarnai angka-angka yang merupakan bilangan prima dengan warna merah. Mari kita buat fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang berguna untuk menampilkan deretan angka dari angka 2 hingga batas tertentu
dan mewarnai bilangan prima di antara bilangan deret itu dengan warna merah. Sebelumnya kita sudah punya fungsi yang untuk memeriksa apakah bilangan itu merupakan bilangan prima. Maka kita hanya butuh membuat looping baru yang akan meloop fungsi yang ada di atas ini. Kita buat fungsinya dengan nama deret prima. Oke, kita kasih parameter namanya batas. Kita cek apakah batas lebih besar atau sama dengan 2. Jika ya, maka kita akan lakukan looping. Jika tidak, maka kita akan tampilkan pesan bahwa batas harus lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Setelah itu kita akan buat looping baru, yaitu looping untuk menampilkan bilangan-bilangan dari angka 2 hingga batas tadi. Oke, kita menggunakan for angka sama dengan 2, kemudian angka lebih kecil atau sama dengan batas angka pas increment. Kemudian kita tinggal memanggil fungsi cek prima. Kemudian kita akan panggil fungsi cek prima angka. Kita akan echo-nya di sini. Oke, fungsinya sudah selesai, maka kita tinggal memanggil fungsi deret prima di sini. Deret prima. Kita sebutkan batasnya 10 misalnya. Kita uncomment dulu yang tadi. Oke, kita cek deret prima 10. Dia akan menampilkan bilangan dari 2 merupakan bilangan prima, 3 iya bukan prima, 5 kemudian bilangan prima, 6 bukan bilangan prima, 7 prima, dan seterusnya. Bila kita tuliskan angka 100, maka dia akan menampilkan angka 100. Dia akan menampilkan bilangan 100. 48 kita cek bukan bilangan prima. Ya. Prima adalah berwarna merah. Maka kita akan buat di sini seperti ini. Iya, betul. Kemudian kita buat fungsinya CSS. Style. Kita buat style. Echo. Span. Color. Red. Oke, kita lihat. Nah, itu dia. Oke, selesai. Semoga bermanfaat.